di tengah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. إلى حضر المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته والتابعين والتابعين سنة ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين والمخلفين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والسادة الصوفية الناقدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا المقدم محمد بن علي بعلوي وأصول فرائهم ثم إلى روح بن العلماء بحامد محمد بن محمد الوزلي ثم إلى ربك من قابش عبد القادر الجيلاني ثم إلى ركب الأرسال والغوصين والبل من الحبيب عبد الله بن أبي الحدن بعلوي ثم إلى سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخالفة الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجلي ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفلمبني ثم إلى الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجلي ثم إلى رشيد محمد قشور أنوار بن إسماعيل ثم إلى محمد شعرني عارف ثم إلى رشيد محمد شروان الأمدان بانجين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين خصوصا إلى شيخنا وربنا شيخ محمد زيني بن عبد الغني إلى شيخ محمد سكري بن محمد صفان بن زهري وأصول وفروعهم أن الله دغشا بالرحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم ونفاتهم وأن الله رزقنا وإيام التوفيق والهداية والاستقامة وحلما نافعا وعملا صالحا مقبولا وأن تجعلنا من عبادك الصالحين على هذه النيات ولكل نية صالحة وعلى ما نوى بسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع في الدارين آمين. فصل في بيان درجات التوكل. Alhamdulillah wa syukur kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta pertolongannya sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali berkumpul duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis salawat, di dalam majlis zikir. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya yang banyak kepada kita, kepada keluarga dan sahabat kita, sehingga dengan rahmat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat, memudahkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki yang halal, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam barzah dan di akhirat, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin semuanya
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kepadanya, sehingga kita menjadi orang yang dekat dan hampir kepada Rasulullah serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabukum alayya yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Artinya yang paling hampir, yang paling dekat di antara kamu kepadaku di hari kiamat, yaitu orang yang terbanyak membaca salawat kepada aku. Jadi orang yang hampir, yang dekat kepada Rasulullah, yang lebih aula, lebih utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, itu adalah bukan orang yang banyak sembahyang, banyak puasa, walaupun itu wajib. Kada boleh gara-gara banyak bersolawat lalu kada sembahyang. Aku bersolawat aja jangan kata sembahyangan lagi. Aku bersolawat aja kada puasa lagi. Tetap yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Jadi yang paling hampir, yang paling dekat, yang paling cepat mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah. Jadi salawat ini luar biasa. Jadi makanya guru-guru kita memimpin kita untuk selalu memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Banyaki bersalawat. Berapa jar banyaknya terserah. Sekali kah? Lemon merasa banyak. 10, 100 belum juga lagi. 300 belum juga lagi. 1000 belum juga lagi. Sebanyak yang banyak nih. Tapi ada yang kita istiqomahi, ada yang kita lazimi, ada yang hitungannya kita salah, entah 100 sehari, entah 300, entah 500. Apabila kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepada kau sekali, maka Allah memberi rahmat 10. Sekali Allah Ta'ala beri rahmat 10. Kalau kita bersalawat 10 kali, Allah Ta'ala beri rahmat 100. Kalau kita bersalawat 100 kali, maka Allah beri rahmat 1000. Kalau kita bersalawat 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Salawat sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun hendak banyak hitungannya, cari salawat nang handap. Cepat tuntungnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya jar guru, namun kita hendak bersalawat itu yang pertama salawat nang afdal dulu. Salawat nang afdal apa? Yaitu salawat nang Ibrahimiyah, salawat nang di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Hanyar sambung sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di hadis lain, siapa yang salawat sekali, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan menulis 10 kebaikan dan menghapus 10 kejahatan dan mengangkat 10 derajat. Maka di mananya? Jadi yang penting kita banyak bersalawat. Namun 500 kali kita rutin sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan meniadakan
lam tusibhu faqrun abadan, tidak akan menimpa akan dia kefakiran selamanya. Nah, jadi orang kaya di akhirat, kaya di dunia. Nah, itu salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian salah satu daripada sifat yang wajib yang kita miliki, yang harus kita miliki setiap orang yang beriman adalah sifat tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian berserah diri, berpasrah diri, bertawakal jika kamu orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, maka hendaklah kita menyerahkan, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal ini di dalam kitab ini ada berapa derajat, ada berapa tingkatan. Yaitu tingkatan yang pertama seperti tawakalnya orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpegang kepada wakilnya. Dan yang kedua seperti anak-anak yang berserah tawakal, berserah kepada ibunya. Dan yang ketiga seperti orang yang mati di hadapan pemandian. Enggak ada protes sama-sama sekali. Orang mati dimandi. Pernah lah pian mandi orang mati, diapainnya, hendak diguyurkannya, hendak dibaliknya, hendak kan ada protes, jangan aku balik ke dadanya. Pasrahnya kayak apa? Nah, itu yang ketiga. Ini tawakalnya seperti tawakal Nabi Ibrahim. Nah. Kemudian sampai wal maqamus sani yamfi kulla tadbirin illa min haitsul faza'i ila Allah bid-du'ai wal ibtihali situ nah Pak, ibtihaji kah tulisannya, ibtihaji kalau jadi nang bujurnya ibtihali, bukan ibtihaji. Lamnya diganti, kenapa? Jimnya diganti lam. Di garis bawah aja biar jangan ditulis di higanya. Wal ibtihali, bukan ibtihaji. Wal ibtihali katadbirib tifli fit ta'alluqi bi ummihi faqad. Artinya dan adalah martabat yang kedua, tingkatan yang kedua daripada orang yang tawakal itu menafikan pula akan segala tadbir, akan segala tadbir. Adalah kalau tulisan di situ menafikan pula akan hajatnya itu kepada Allah. Di kitabnya tuh menafikan pula akan hajatnya itu kepada Allah. Ini menafikan pula akan segala, menafikan pula segala tadbir akan hajatnya itu kepada Allah Ta'ala. Ini ada segala tadbirnya. Yanfi kulla tadbirin. Seperti tadbir kanak-kanak yang kecil di dalam bergantung ia kepada ibunya.
Jadi pada dasarnya orang yang bertawakal itu tidak menafikan akan usaha dan ikhtiar. Usaha ikhtiarnya tetap jalan. Tapi hasilnya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya lamun kita hendak keluar rumah di malam hari, pintu dikunci. Jangan aku tawakal jarawan Tuhan ya. Pintu bukaan misalnya. Enggak ada bujur tawakalnya. Jadi usahanya tetap jalan, tapi hasilnya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan apabila dia berhasil, dia pandang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia tidak berhasil jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan. Hujan bang kada payu berjualan hari ini. Rupanya hujan nang menjadikan kada payu berjualan. Tetap nang kita yakin bahwasanya nang memberi yang mendatangkan itu adalah Allah Subhanahu. Itu kalau tandanya orang yang bersyukur. Orang yang syukur yang sempurna itu nang dijanjikan Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur aku tambah. Kai syukur nang kaya apa? Yaitu syukur yang memenuhi 3 unsur. Pertama syukur dengan lidah, yang kedua syukur dengan janan, dengan hati, dan yang ketiga syukur dengan anggota. Arti syukur dengan lidah, apabila kita menerima mendapat rezeki, alhamdulillah. Dia tarik duit 100 juta, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah, syukur dengan lidah. Kemudian yang kedua syukur dengan hati, artinya memandang itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang perantaranya. Perantaranya itu napanya? Bisa berjualan, dapat duit, bisa diantara orang, bisa macam-macam. Bisa karena begawi. Tapi itu bagi orang yang tawakal, orang yang syukur sempurna, tidak memandang itu, tidak memandang sebabnya, tapi yang dipandangnya adalah musabbibal asbab. Yang menjadikan sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah lidah kita alhamdulillah, bagi orang yang menyampaikan kita terima kasih. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi di antara orang alhamdulillah, terima kasih lah. Terima kasih dengan nang maantari. Kemudian digunakan harta itu, nikmat itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Nah berarti syukur 3 unsur, alhamdulillah dengan lidah, hati memandang itu datang daripada Allah, Allah nang memberi, dan digunakan untuk ibadah. Nah baru nang ujar Tuhan, la azidannakum, aku tambah. Nah, itu yang kedua. Jadi makam yang kedua ini adalah yanfi kulla tadbirin. Dia menafikan akan seluruh tadbir, akan seluruh, tidak lagi ada aturan lagi. Kenapa seperti ini aturan kayak ini? Tapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak kecil yang menyerahkan dirinya terserah orang tuanya. Nah,
Wal maqamul awwal la yanfi asla tadbiri wal ikhtiyar, walakin yanfi ba'd at-tadbirati kal mutawakkil ala wakilihi fil husumati fa innahu yatruku tadbirahu min jihati ghairil wakil, walakin yatruku tadbir alladhi asyara ilaihi wakiluhu bihi awit tadbir alladhi arrafahu min adatihi wa sunnatihi duna sarihi isyaratihi. Artinya, dan adalah martabat yang pertama itu tiada menafikan ia akan asal tadbir dan ikhtiar itu, tetapi menafikan ia akan setengah daripada beberapa tadbir. Jadi yang ketiga, yang pertama adalah tidak menafikan akan tadbir, akan aturan, akan mengatur. Seperti orang yang bertawakal ia atas wakilnya. Seperti misalnya kita ada sesuatu perbantahan, lalu kita adukan kepada qadhi, kepada hakim, dan kita tidak mengurus sendiri, namun kita wakilkan kepada seseorang. Nah, jadi orang itulah yang berurusan dengan qadhi itu. Nah, jadi kita selain daripada isyarat daripada si wakil tadi, dia tidak menghiraukannya. Nah, jadi napa nang ujar wakil seperti ini, ya seperti itu, ujar wakil seperti ini, seperti itu. Di dalam perbantahan pada qadhi, maka bahwasanya meninggalkan ia akan tadbir daripada pihak yang lain. Jadi kalau ada orang lain mengaturnya, maka dia tidak akan menerima kecuali daripada si wakil tadi. Tetapi tiada ia meninggalkan tadbir yang diisyaratkan kepadanya oleh wakilnya. Namun apabila dia diisyaratkan oleh si wakil, diperintahkan oleh si wakil, maka dia menerima akan isyaratnya itu. Artinya, makanya seperti orang yang berserah kepada wakil tawakalnya. Artinya tidak menafikan akan usaha ikhtiar, karena usaha ikhtiar itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lapar, ikhtiarnya apa? Makan. Kalau kita hendak kaya, hendak mempunyai harta, maka jalannya atau ikhtiarnya berusaha. Kalau kita hendak punya anak, maka ikhtiarnya kawin. Jangan aku hendak punya anak tapi kada kawin. Karena itu disuruh. Kalau kita haus, ikhtiarnya adalah minum. Tapi yang menjadikan inya kanyang, yang menjadikan inya tidak haus, yang menjadikan dia mempunyai anak, yang memberikan anak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tertahan kepada usaha ikhtiarnya. Nah, itulah orang awam. Orang awam di usaha ikhtiar itu tetap dijalankan, namun hasilnya adalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tiada meninggalkan tadbir yang ia ketahui akan dia daripada adatnya dan daripada jalan bicara yang diserahkannya kepada wakilnya dengan tiada sharih
isyaratnya itu menyatakan Imam Ghazali rahimahullah taala akan takbir yang diisyaratkan kepadanya oleh wakilnya itu dengan katanya fa ammal ladzi ya'rifu bi isyaratihi bi ayyakula lahu lastu atakallamu illa fi hudurika. Nah, jadi itu masalah tawa. Jadi salah satu daripada sifat yang wajib kita miliki, wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal jangan bertawakal kepada yang lain daripada Allah. Karena taruhannya ada iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah kepada Allah jika kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman. Nah, ini tawakal. Jadi banyak sifat-sifat yang wajib kita miliki, sifat-sifat yang jadi apabila kita bertawakal berarti hati kita itu beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu, tawakal itu termasuk daripada salah satu ibadah yang batin. Nah, jadi apabila kita tidak bertawakal maka berarti hati kita maksiat. Apabila kita tawakal berarti hati kita beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa-apa yang tawakalnya orang awam itu adalah tetap menjalankan akan usaha dan ikhtiar, namun hati kita tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah kita laksanakan, jangan berpegang sampai kita berpegang kepada ibadah. Jangan berpegang kalau sudah rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, rajin sembahyang, rajin puasa, rasa masuk surga dengan ibadahnya. Karena ibadah kita itu tidak menjadikan kita masuk surga. Melainkan ujar Nabi illa ayyatagammani Allah birahmatih. Kita masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita beribadah itu untuk menjaring rahmat Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu adanya di dalam ibadah. Dan maksiat itu adalah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ibadah berarti akan mendapatkan rahmat. Dengan rahmat itulah kita akan masuk surga. Nah, jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Kita tambahi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Utamanya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Jangan sampai kita lengah daripada ibadah-ibadah yang wajib. Karena ibadah wajib itu ujar Imam Ghazali adalah laksana modal. Kalau kita hendak berdagang, modalnya itu adalah, kalau kita hendak mencari dunia, duitnya itu adalah ibadah yang wajib. Kadang mau kita mengerjakan yang sunnah sebelum kita menyempurnakan yang wajib. Jadi yang wajib dilaksanakan, kemudian untuk mendapatkan keuntungan itu adalah ibadah sunnah. Jadi sunnah itu karabih seperti keuntungan. Jadi namun kita ingin banyak mendapat keuntungan, maka perbanyaklah yang sunnah, tapi itu setelah kita melaksanakan yang wajib. Kemudian nanti selanjutnya fa'ammal ladzi, jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah, dengan berkat salawat kepada Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, muslimin muslimat semuanya diampuni segala dosanya seumur hidup zahir batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita dan memudahkan segala urusan kita,
menyelamatkan kita dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, husnul khatimah. Dan kita doakan mudah-mudahan guru kita, Guru Suhaimi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirrin nabi wa alin nabi salatul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakati 'ulumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Masyaallah. Jadi hari Sabtu acaranya di tempat Mama Taibah atau ayah di Jalan Majai, dekat aja paraknya. Insya Allah selamatan haji, selamat untuk keberangkatannya haji. Jadi hari Sabtu acaranya di tempat Mama Taibah atau ayah di Jalan Majai. Masuk sedikitnya, masuk sedikit dari majelis. Semuaan diundang. Ini tidak ada pernah mendengar. 120 kan adanya. Hah? Terusnya. Ini ada ini qasidah lah. Qasidah. Dan qasidah ini tulisannya sini kutibat hadil qasidatu 'alal hilqatid dakhiliyati lil qubbatil khadra. Jadi qasidah ini tertulis di pintu masuk khadrat qubbatul khadra. Dan nukisal bait raqmu 16 minha. Di pintu Madinah itu ada tertulis, di antara qasidah ini ada tertulis di pintu 16. Di pintu 16 daripada pintu Masjid Nabi. Di atasnya di atasnya, yaitu di sebelah kanan, sehingga orang yarahu zuwar a'la syabakit salis. Jadi orang yang ziarah ke sana bisa melihat tulisan di antara qasidah-qasidah ini. Ini hadiahnya 100.000, medalnya ya 100.000. Siapa yang hendak di rumah di nyaman di banyaknya kalau khasiat-khasiatnya. Jadi siapa yang hendak di kiriman daripada Habib Zain Madinah, Habib Zain bin Smith bin Ibrahim bin Smith Madinah.
Oh ya. Kepada ibu-ibu yang ingin ikut kurban di Masjid Al-Mujahidin agar bisa mendaftar kepada Mama Yuli. Kalau perorangan berkelompok 3.500.000 per orang. Nah, kepada ibu-ibu semuanya diundang. Guru Ibrahim hari Minggu. Undangan Guru Ibrahim hari Minggu, maulidnya mulai jam 9 dalam acara pindahan rumah, menempati rumah baru di Gang Merpati. Nah, di Gang Merpati hari Minggu tanggal 4 Mei 2005, maulidnya insya Allah dimulai jam 9. Gang Merpati RT 23 Teluk Lingga. Nah, ini semuanya diundang. Acara hari Minggu. Jadi Gang Merpati sampai di